Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas rangkuman e-bisnis sebagai ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Karisma Titania Putri. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 3B Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas yang pertama yaitu e-bisnis dan e-commerce, yang kedua e-commerce fundamental, yang ketiga e-bisnis infrastruktur, yang keempat environment, dan yang kelima e-bisnis strategi. Yang pertama, e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis, yaitu value chain, 2. Manajemen rantai supply, 3. Pemrosesan order elektronik, 4. Penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, 5. Kerjasama dengan mitra bisnis. Dalam kegiatan e-bisnis, terdapat 5 kemungkinan bentuk hubungan bisnis berdasarkan transaksinya, yaitu 1. Business to business, atau perdagangan antar pelaku usaha bisnis. 2. Business to consumer, atau perdagangan antar pelaku usaha bisnis dengan konsumen. 3. Consumer to consumer, atau perdagangan antar konsumen yang satu dengan yang lainnya. 4. Consumer to business, perdagangan antar konsumen dengan pelaku bisnis atau perusahaan. Dan yang terakhir, intra-bisnis e-bisnis, atau perdagangan dalam lingkup internet, merupakan intranet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce lebih dari sekedar transaksi keuangan yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan pelanggan. E-commerce sendiri merupakan pertukaran informasi di seluruh jaringan elektronik di setiap dalam rantai pasokan, baik di dalam organisasi atau antara bisnis dan konsumen, dan juga dapat antara sektor publik dan swasta, baik berbayar maupun tidak, menurut Kabinet Office 1999. Dalam e-commerce terdapat 3 aktor yang berperan, yaitu consumer, bisnis, dan government. Jenis-jenis site dari e-commerce yaitu 1. Transaksional e-commerce site, di mana transaksional e-commerce site merupakan situs untuk melakukan penjualan produk. Situs-situs tersebut juga mendukung bisnis dan dengan memberikan informasi bagi konsumen yang lebih memilih untuk membeli produk offline. Transaksional dari e-commerce site tersebut yang termasuk di dalamnya yaitu situs retail, situs perjalanan, dan layanan perbankan online. Yang kedua, service oriented relationship building website, yang artinya kontribusi bisnis dari service oriented relationship building website melalui mendorong penjualan offline dan menghasilkan pertanyaan atau prospek dari calon pelanggan. Situs tersebut dapat menambah nilai bagi pelanggan yang sudah ada dengan menyediakan informasi secara rinci. Yang ketiga, brand building site. Fokus dari brand building site sendiri yaitu mendukung merek dengan mengembangkan pengalaman merek secara online. Brand building sites tipikal situs untuk low value, high volume, fast moving consumer good untuk konsumen. Yang terakhir, portal publisher or media sites. Portal publisher or media site memberikan informasi, berita, atau hiburan dengan suatu rentang topik. Portal memiliki beragam pilihan untuk menghasilkan pendapatan, termasuk periklanan, penjualan berbasis komisi, dan penjualan data pelanggan.
Jaringan sosial juga dapat disebut sebagai portal publisher or media site karena dalam jaringan sosial seringkali didukung oleh iklan. Adopsi teknologi digital pada e-bisnis dan e-commerce. Pendorong adopsi internet bisnis. Adopsi bisnis e-commerce dan e-bisnis didorong oleh manfaat ke berbagai bagian organisasi. Hal terpenting dari pendorong adopsi tersebut adalah bagaimana manfaat e-bisnis akan berdampak pada profitabilitas atau menghasilkan nilai bagi organisasinya. Ada dua cara utama yang bisa digunakan untuk mencapai adalah meningkatkan potensi pendapatan, di mana timbul dari peningkatan jangkauan ke basis pelanggan yang lebih besar dan mendorong loyalitas serta pembelian berulang di antara pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, pengurangan biaya dapat dicapai melalui pemberian layanan secara elektronik. Pengurangan termasuk biaya staf, biaya transportasi, dan biaya bahan seperti kertas. Manfaat nyata tangible benefit dan tidak nyata intangible benefit dari e-commerce dan e-bisnis. Tangible benefit sendiri dari e-commerce dan e-bisnis yang pertama yaitu peningkatan penjualan dari prospek penjualan baru yang meningkatkan pendapatan dari pelanggan baru, pasar baru, dan pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, pengurangan biaya pemasaran dari pengurangan waktu dalam layanan pelanggan. Penjualan online, pengurangan biaya, percetakan, dan distribusi komunikasi pemasaran. Yang ketiga, pengurangan biaya rantai pasokan dari pengurangan tingkat persediaan, peningkatan persaingan dari pemasok, dan waktu siklus yang lebih pendek dalam memesan. Tangible benefit yang keempat yaitu pengurangan biaya administrasi dari proses bisnis rutin yang lebih efisien, seperti perekrutan, pembayaran faktur, dan otorisasi hari libur. Intangible benefit dari e-commerce dan e-bisnis yang pertama yaitu komunikasi citra perusahaan, peningkatan merek komunikasi. Yang ketiga, pemasaran dapat dilakukan lebih cepat dan lebih responsif. Yang keempat, layanan pelanggan dapat ditingkatkan dengan belajar untuk masa depan. Yang kelima, memenuhi harapan pelanggan untuk memiliki situs web. Yang terakhir, memberikan umpan balik dari pelanggan tentang suatu produk. Pendorong adopsi internet konsumen. Yang pertama yaitu konten. Konten merupakan informasi yang lebih rinci dan mendalam untuk mendukung proses transaksi atau membangun hubungan atau pengalaman untuk mendorong penggunaan suatu produk. Yang kedua, kustomisasi. Kustomisasi massal, baik yang diterima atau tidak sebagai halaman situs web, seperti Amazon merekomendasikan atau peringatan email, dan biasanya dikenal sebagai personalisasi. Yang ketiga yaitu komunitas. Internet membebaskan konsumen untuk mendiskusikan apa saja yang mereka inginkan melalui forum tersebut. Atau juga dapat melalui ruang obrolan dan komentar pada blog. Yang keempat, kenyamanan untuk memilih, membeli, dan dalam beberapa kasus, menggunakan produk dari gadget konsumen dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun. Yang kelima, pilihan. Web memberikan pilihan produk dan pemasok yang lebih luas daripada melalui distribusi secara konvensional. Yang terakhir yaitu pengurangan biaya. Internet secara luas dapat dianggap sebagai tempat pembelian yang
relatif murah, dan dapat dilakukan di mana saja, kapanpun, oleh siapapun. Hambatan adopsi internet konsumen. Hambatan adopsi internet konsumen dapat terjadi karena tidak adanya manfaat yang dirasakan. Yang kedua, tidak adanya kepercayaan. Yang ketiga, masalah keamanan. Yang keempat, kurangnya keterampilan. Dan yang terakhir, biaya. Poin kedua, e-commerce dan fundamental. Lingkungan e-bisnis. Lingkungan e-bisnis terus berubah dan harus dipantau oleh semua organisasi agar dapat menanggapi perubahan faktor sosial, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor teknologi. Bersamaan dengan perubahan di pasar langsung yang terjadi melalui perubahan persyaratan pelanggan dan pesaing penawaran Pasar e-bisnis melibatkan transaksi antara organisasi dan konsumen, organisasi dan bisnis lain, kategori konsumen ke konsumen, dan konsumen ke bisnis juga dapat diidentifikasi. Analisa marketplace online. Analisa marketplace online adalah bagian penting dalam mengembangkan rencana e-bisnis. Dapat dilakukan dalam jangka panjang atau membuat kampanye pemasaran digital dalam jangka pendek. Elemen utama dalam peta marketplace online. Yang pertama, segmen pelanggan. Yang kedua, cari perantara. Yang ketiga, situs perantara dan media. Dan yang keempat, situs tujuan. Dari yang pertama, segmen pelanggan. Dalam menganalisis pasar harus mengidentifikasi dan meringkas segmen target yang berbeda untuk sebuah bisnis online yang akan dibuat. Yang kedua, mencari perantara. Perusahaan perlu mengetahui situs mana yang efektif dalam memanfaatkan lalu lintas pencarian dan baik bermitra dengan perusahaan tersebut. Mesin pencari yang sering dikenal yaitu Google, Yahoo, Microsoft, Live, Search, dan Axe. Yang ketiga, situs perantara dan media. Situs media dan perantara lain seperti agregator dan afiliasi seringkali berhasil dalam menarik pengunjung melalui penelusuran atau secara langsung karena pengunjung merupakan mainstream brands. Yang terakhir yaitu situs tujuan, di mana situs yang mencoba untuk menghasilkan pengunjung. Apakah itu situs transaksional, contohnya seperti retailer, layanan keuangan, atau perusahaan berjalan, atau produsen, dan juga atau brand. Model pendapatan online. Model pendapatan online yang pertama yaitu CPM atau cost per thousand. Cost per thousand merupakan biaya per 1000. Di mana M menunjukkan mil. Cost per thousand adalah metode transaksi tradisional di mana pemilik situs mengenakan biaya untuk iklan. Pemilik situs dapat menagih pengiklan dengan harga kartu tarif sesuai dengan berapa biaya yang telah disepakati. Sesuai dengan berapa kali iklan akan ditayangkan kepada pengunjung situs. Yang kedua, CPC, cost per klik. Pengiklan dikenai biaya
tidak hanya untuk berapa kali iklan mereka ditampilkan, namun sesuai dengan berapa kali mereka diklik. Contohnya seperti iklan teks yang ditayangkan oleh mesin pencari Google. Yang ketiga, sponsor. Merupakan bagian dari situs yang biasanya biayanya tetap untuk satu periode. Perusahaan tersebut dapat membayar untuk memungkinkan saluran atau bagian situs. Contohnya, Bank HSBC mensponsori bagian uang di portal penyedia brand Orange www.orange.co.uk. Yang keempat, affiliate revenue, di mana pendapatan ini berbasis pada komisi. Misalnya, contohnya, saya menampilkan buku Amazon di situs saya dan menerima sekitar 5% dari harga sampul sebagai bayaran dari Amazon. Yang kelima, transaction fee review. Perusahaan menerima biaya untuk memfasilitasi transaksinya. Contohnya, eBay dan PayPal yang membebankan persentase dari biaya transaksi antara pembeli dan penjual. Yang keenam, subscription access. Merupakan akses berlangganan ke konten atau layanan. Berbagai dokumen dapat diakses dari penerbit untuk jangka waktu 1 bulan atau biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Subscription access sering juga disebut sebagai layanan premium di situs web. Pay-per-view access to document. Pada pay-per-view access to document, pembayaran terjadi untuk akses tunggal dan dokumen. Video klip atau musik yang dapat diunduh. Yang terakhir, akses data pelanggan untuk pemasaran email. Data yang dimiliki pemilik situs tentang pelanggannya juga berpotensi berharga karena dapat mengirim berbagai bentuk email ke pelanggannya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal. Dengan cara yang pertama, jumlah dan ukuran unit iklan. Yang kedua, kapasitas untuk menjual iklan. Yang ketiga, tingkat biaya dinegosiasikan untuk model periklanan yang berbeda. Yang keempat, volume lalu lintas atau traffic volume. Dan yang terakhir, keterlibatan pengunjung atau visitor engagement. Selanjutnya, model bisnis. Model bisnis merupakan ringkasan bagaimana sebuah perusahaan akan menghasilkan pendapatan dengan mengidentifikasi penawaran produknya. Bagaimana layanan dapat bernilai tambah, sumber pendapatan, dan target pelangganannya. Internet juga dapat menawarkan peluang untuk suatu model pendapatan baru seperti komisi atau rujukan, afiliasi,
ke situs lain atau iklan spanduk. Keberhasilan.com atau suatu perusahaan startup internet sangat bergantung pada model bisnis dan pendapatan perusahaan tersebut, serta praktik manajemen tradisional yang diimplementasikan. Poin ketiga yaitu e-bisnis infrastruktur. Komponen infrastruktur e-bisnis. Kampas 2000 menjelaskan model infrastruktur 5 tingkat alternatif dari apa yang dia rujuk sebagai rantai fungsi sistem informasi. Yang pertama yaitu penyimpanan fisik atau fisik, pengolahan. Yang ketiga infrastruktur, yang keempat aplikasi dan konten, yang kelima intelijen. Di mana penyimpanan dapat berupa komponen memori dan perangkat keras disk. Untuk pengolahan komputasi dan logika yang disediakan oleh prosesor. Yang ketiga infrastruktur, mengacu pada antarmuka manusia dan eksternal dan juga jaringan, yang juga disebut sebagai struktur luar. Aplikasi atau konten, data yang diolah oleh aplikasi akan menjadi sebuah informasi. Intelijen, logika berbasis komputer tambahan yang mengubah informasi menjadi suatu pengetahuan. Teknologi internet. Internet merupakan jaringan komunikasi global yang digunakan untuk mengirimkan informasi yang dipublikasikan di World Wide Web atau WWW dalam format standar berdasarkan Hypertext Markup Language atau HTML menggunakan protokol standar yang berbeda seperti HTTP dan TCP atau IP. Perusahaan memberikan layanan e-bisnis kepada setiap karyawan dan mitra melalui server web yang seringkali dihosting di perusahaan. Pihak ketiga yang dikenal sebagai penyedia layanan internet atau Internet Service Provider. Service web akan ditautkan ke server aplikasi, server basis data, dan aplikasi warisan untuk memberikan layanan tersebut. Yang kedua, intranet. Intranet merupakan jaringan pribadi yang digunakan di dalam sebuah perusahaan untuk berbagi informasi. Alat berbasis internet yang berbasis internet seperti email, FTP, dan www semuanya digunakan sebagai metode berbagi informasi. Tidak semua pengguna internet dapat mengakses intranet karena akses tersebut dibatasi oleh firewall dan dikontrol oleh kata sandi. Extranet mirip dengan intranet, tetapi pada extranet diperluas keluar perusahaan sehingga pihak ketiga, contohnya seperti pemasok, distributor, atau pelanggan tertentu, dapat menggunakannya. Intranet digunakan secara ekstensif untuk mendukung e-commerce dari sisi jual atau sell side dari dalam fungsi pemasaran tersebut. Software aplikasi internet. Software aplikasi internet ada 5, yaitu Web 2.0, blog dan blogging, surat elektronik atau email, IPTV atau TV internet, dan yang terakhir voice over IP atau VoIP. Web 2.0 merupakan browser terbaru yang banyak digunakan untuk mengakses www. Pada saat ini, Web 2.0 banyak digunakan. Blog and blogging merupakan
Blog memberikan metode mudah untuk menerbitkan halaman web secara teratur dan paling tepat digambarkan sebagai jurnal online, buku harian, atau daftar berita atau acara. Email sendiri merupakan alat komunikasi bisnis yang penting dan juga banyak digunakan pada saat ini. Email dapat digunakan untuk pengguna pribadi atau tidak, atau dapat digunakan oleh organisasi. IPTV atau TV internet dialirkan melalui broadband di internet. Voice over IP, VoIP merupakan pendekatan yang relatif baru yang digunakan untuk mentransmisikan suara melalui LAN atau dalam skala yang lebih luas. Standar internet ada 4, yaitu standar yang memungkinkan penyampaian informasi ada 4, yaitu standar komunikasi seperti TCP atau IP dan HTTP. Yang kedua, standar informasi teks seperti HTML, XML, dan WML. Yang ketiga, standar informasi grafis seperti GIF dan JPEG. Yang terakhir yaitu standar multimedia seperti shockwave, flash, and streaming audio dan studio. Poin keempat, environment. Faktor lingkungan makro. SLEPT adalah merupakan singkatan dari faktor sosial, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor teknologi. Sosial, legal, economic, politik, and technological. Seringkali faktor ini dikenal sebagai faktor PEST, tetapi perusahaan menggunakan SLEPT karena berguna untuk menekankan pentingnya hukum dalam mempengaruhi praktik pemasaran internet. Faktor SLEPT, faktor sosial. Yang pertama yaitu faktor sosial. Faktor sosial termasuk dalam pengaruh persepsi konsumen dalam menentukan penggunaan internet. Faktor sosial termasuk dalam pengaruh persepsi konsumen dalam menentukan penggunaan internet untuk berbagai aktivitas. Yang kedua, faktor hukum dan etika. Faktor hukum dan etika yang menentukan metode yang akan digunakan untuk mempromosikan dan menjual produk secara online. Yang ketiga, faktor ekonomi. Variasi kinerja ekonomi di berbagai negara dan wilayah memengaruhi pola pengeluaran dan perdagangan internasional. Faktor politik. Pemerintah nasional dan organisasi transnasional memiliki peran yang penting dalam menentukan adopsi dan kontrol internet di masa depan dan aturan yang mengaturnya. Yang terakhir yaitu faktor teknologi. Faktor teknologi merupakan perubahan teknologi yang menawarkan peluang baru pada saat produk dipasarkan. Poin kelima yaitu e-bisnis strategi. Apa itu strategi bisnis? Johnson dan Scholes 2006 mendefinisikan strategi perusahaan sebagai arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber dayanya dalam lingkungan yang berubah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Strategi e-channel. Strategi e-channel didefinisikan sebagai bagaimana perusahaan harus menetapkan tujuan tertentu dan mengembangkan strategi diferensial yang khusus untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitranya
dengan melalui media elektronik seperti internet, email. Strategi e-channel. Strategi e-channel dapat didefinisikan sebagai bagaimana perusahaan itu harus menetapkan tujuan tertentu dan mengembangkan strategi diferensialnya untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitranya melalui media elektronik seperti internet, email, dan media nirkabel lainnya. Analisis strategi atau analisis situasi melibatkan tinjauan terhadap satu, sumber daya internal dan proses perusahaan. Yang kedua, lingkungan persaingan langsung atau lingkungan mikro. Yang ketiga, lingkungan yang lebih luas atau lingkungan makro, di mana perusahaan tersebut beroperasi dalam pembangunan ekonomi dan regulasi untuk pemerintah. Faktor lingkungan makro ini termasuk faktor sosial, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor politik. Analisis sumber daya dan proses. Sumber daya merupakan aset yang berwujud dan tidak terwujud yang dapat digunakan dalam penciptaan suatu nilai. Sumber daya berwujud termasuk infrastruktur, TI, batubara, dan mortir, serta modal finansial. Sumber daya tak terwujud mencakup merek dan kredibilitas perusahaan, pengetahuan karyawan, lisensi, dan paten. Analisis lingkungan yang kompetitif. Yang pertama yaitu ancaman kompetitif, yang kedua ancaman dari sisi penjual, yang ketiga ancaman dari sisi pembeli. Ancaman kompetitif meliputi ancaman pendatang baru e-commerce, ancaman produk, ancaman model bisnis baru. Sedangkan ancaman dari sisi penjual, yang pertama kekuatan dan pengetahuan pelanggan, dan yang kedua kekuatan perantara. Dan ancaman dari sisi beli, yang pertama kekuatan dari pemasok dan kekuatan dari perantara. Tujuan strategi organisasi adalah elemen kunci dari setiap model proses strategi karena satu, definisi strategi dan elemen implementasi strategi harus diarahkan pada cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Kesuksesan keseluruhan dari strategi bisnis elektronik akan dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan dan mengambil tindakan untuk meningkatkan strateginya. Dan yang terakhir, tujuan yang jelas dan realistis membantu mengkomunikasikan tujuan dan pentingnya inisiatif e-bisnis kepada karyawan dan mitra. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.